Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Di kesempatan kali ini kita akan mengatasi motor Jupiter MX ya, dimana permasalahan motor ini yaitu bunyi kemeletek ya, motor berasap dan bunyi kemeletek. Nah, kita akan cek terlebih dahulu nanti apa permasalahannya. Sebelumnya motor ini habis servis kopling ya, karena koplingnya sudah tidak bisa diengkol akibat selip ya, kebakar. Kita udah atasi, udah kita ganti oli, ternyata malah disuruh untuk benerin bunyi kemeleteknya sekalian. Jadi sebelum saya evakuasi, sebelum saya bongkar, ini kita akan coba ya, bunyikan terlebih dahulu supaya teman-teman subscriber itu paham motornya bunyinya seperti apa. Nah, untuk motor ini datangnya udah dari kemarin ya, cuma kita baru sempet untuk bongkar karena ini masuk antrian nomor 2. Jadi nanti kita analisa ya. Oke, kita akan bunyikan terlebih dahulu. Ini motor udah 1 malam di sini belum kita bunyikan. Apakah bunyinya mudah ataupun sulit ya? Kita akan coba bunyikan terlebih dahulu supaya teman-teman paham. Oke, untuk bunyinya seperti ini. Untuk kedengaran suaranya dia hanya kemeletek ya, namun tidak ada bunyi-bunyi dari stang piston ya, hanya bunyi kemeletek. Kalau bunyi stang piston dia seperti ada ngiung-ngiungnya, ataupun keras itu ada ngiung-ngiung gemeruyuk ya. Kalau ini bergemuruh, kalau ini tidak, cuma kemeletek. Nah, untuk bunyinya seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kita akan bongkar dulu, kita akan melakukan pengecekan di manakah saja untuk letak permasalahan daripada motor ini. Kemungkinan besar permasalahan hanya ada pada di pistonnya yang bunyi, cuma ini belum kita bongkar, belum fix ya, hanya sekedar analisa untuk bunyinya seperti ini. Oke, nah untuk kita pembongkaran saya next saja, nanti kita akan kasih tahu untuk cara analisa, cara mencari permasalahan-permasalahan yang menimbulkan suara daripada motor Yamaha Vixen, Yamaha Jupiter MX ataupun Vixen ya. Untuk analisnya sama saja karena kategorinya dia mesinnya sama, cuma beda cc ya. Nah, ataupun teman-teman ingin menaikkan performa motor ini sebenarnya mudah. Untuk blok ini diganti dengan Yamaha Vixen juga bisa, nggak ada perombakan sedikit pun ya. Teman-teman bisa membeli blok pistonnya Jupiter MX ataupun Vixen ya, itu PNB ya. Tapi teman-teman harus lebih fokus pada crankcase-nya ya. Ada kadang pembelian karena pembuatan pabrik itu kan kadang crankcase-nya dia terlalu besar sehingga pada lubang crankcase bagian bawahnya kenceng. Nah, itu membuat motor bahaya, mudah ngejim ya. Kalau teman-teman ingin membuat menggunakan Vixen, harus melalui pola ukur crankcase bagian bawah. Lubang crankcase-nya bagian bawah itu harus longgar, nggak boleh sepan. Kalau sepan nanti bahaya. Untuk kesehatan motor dia tidak akan awet ya. Nah, saya biasa untuk MX
menggunakan blok piston Vickson itu halus, nggak masalah ya. Itu membuat performa itu semakin bagus ya. Kategorinya bore up ya, bore up menggunakan Vickson ya, Vickson standar. Nah, nanti ini kita akan cek pistonnya seperti apakah. Kalau masih standar ya, kalau masih standar kita akan menggunakan piston Vickson, kita masukkan ke sini seperti apa. Tapi kalau sudah terlalu besar ya kita ganti bloknya ataupun melakukan proses pengorteran saja. Nah, untuk tutorial seperti ini sebenarnya sudah saya pernah upload ya, untuk tentang Yamaha MX dan Vickson. Untuk analisanya dicek saja di bagian beranda YouTube saya itu ada. Nah, cuma kita ingin kebongkar terlebih dahulu seperti apa permasalahan daripada motor jebol. Oke, teman-teman subscriber, ini sudah kita melakukan proses pembongkaran untuk Yamaha Vickson, Yamaha Jupiter MX. Nah, oke. Di sini motor si MX ini ternyata olinya tidak naik pada bagian celah si stang piston. Maksudnya gimana bro? Maksudnya ini satu analisanya ya, boringnya dia kena. Akibat apa? Oli nggak naik, padahal oli itu masih banyak. Nggak naiknya itu pada bagian si silinder blok piston ini. Kalau pada bagian silinder kop dia naik karena dari sini tadi olinya deras, sudah kita tes ya. Nah, ini si pistonnya kita masukkan. Tuh, wah, amblonge, oplake wis paling akeh. Tuh. Nah, jadi motor bunyi. Untuk pengetesannya seperti ini ya, tinggal masukkan saja, diketuk dari atas. Nah ya, ini pistonnya kena. Nah, satu piston, yang kedua stang piston. Akibat apa? Akibat oli tidak naik. Tidak naik bagaimana? Padahal olinya deras. Tidak naiknya pada bagian si celah si pistonnya, celah stang piston. Pada bagian sini dia tidak naik, bre. Ya, pada bagian sini ini dia tidak naik. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena tadi saya sudah mengecek. Begitu sini dirapat ataupun ditekan dengan jari, kita engkol-engkol, seharusnya olinya muncrat lewat celah ini. Karena stang piston dia selalu menghadap ke atas. Ya, ini selalu menghadap ke atas. Nggak bisa berubah-ubah. Ya. Ya, ini menghadap ke atas. Kan kinerjanya seperti ini, cuma maju mundur. Jadi ini harus selalu menghadap ke atas. Nah, di sini olinya dia tidak nyembur. Karena apa? Karena satu kemungkinannya as dari lubang keras ini yang menuju ke sana, satu mampet. Yang kedua, stang pistonnya gelincir, ya. Pen pistonnya gelincir, ataupun pemasangan tadinya dia tidak lurus dengan jalur olinya, sehingga apa? Jin tidak naik. Alhasil apa? Piston rusak. Ini piston udah rusak. Sedikit oblak ya, tuh. Ini piston sudah oblak. Pistonnya, stang pistonnya. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita harus overhaul ataupun belah mesinnya. Kita melakukan pengecekan ini. Sebenarnya di mana mampetnya? Ini kan nggak boleh mampet. Sebenarnya di mana mampetnya ini? Kenapa di sini tidak bisa nyembur? Ya, padahal ini blok piston seharusnya masih bagus. Ini yang separuh itu masih bagus banget. Tuh, seharusnya ini motor tidak berasap, tidak bunyi. Karena apa? Olinya tidak naik. Yang separuh dia parah, bagian intake-nya. Ya. Kenapa hanya bagian intake-nya yang rusak? Karena apa? Si mesin kan miringnya ke sini. Ya, olinya nyawuknya itu ke depan, bukan ke belakang. Ya, nyawuknya kan putarannya seperti ini, kruas. Nah, hasil di sini masih bisa terlumasi walaupun sedikit. Ya, masih bisa awet. Tapi di sini tidak bisa karena putarannya mesinnya ke depan, jadi di sini tidak terlumasi, makanya piston rusak. Seperti itu kronologinya. Nah, ini udah kita lepas. Untuk ini udah kita lepas semua, ya. Cuma di sini kok rapet, padahal di sini semprot sampai bolong lubang sini dia
bolong. Tapi kenapa nggak sampai sana? Nah, kemungkinan satu mampet, yang kedua pemasangan pin pistonnya dia menceng gitu. Oke, nah kita akan buka saja, kita lakukan overhaul daripada kita benerin saja. Video pun 1 jam, yakin motornya sudah bunyi lagi. Walaupun 1 jam, yakin motornya sudah bunyi lagi. Karena apa? Nggak ada pelumasan bagian inteknya. Oke, kita akan bongkar saja. Oke teman-teman subscriber dimanapun anda berada, ini sudah setengah dari perakitan motor Jupiter MX yang kemarin. Ini sudah hari selanjutnya ya. Nah, di sini yaitu permasalahannya stang piston kan rapet ya. Sebentar, tak kecilin musik dulu. Nah, ini piston udah kita kolter ya, kita tidak melakukan liner ataupun ganti blok karena tadi bekasannya masih 0. Jadi ini kita operasi 50 karena terlalu baretnya terlalu dalam ya, untuk mengantisipasi supaya bekas baretannya dia bersih gitu. Oke, ini hanya kolter, nggak kasih liner ya. Nah, kok berani awet apa enggak mas? Awet tenang saja, yang penting olinya naik gitu, bagus. Yang penting bloknya masih original. Kalau udah gantian saya nggak berani, karena apa, bahannya udah beda ya, walaupun sama-sama aluminium. Oke, nah penyebab kemarin pistonnya ngeletek akibat celah daripada stang piston, dia rapat ya, jadi tidak ada pancuran oli. Nah, setelah saya bongkar untuk stang pistonnya, setelah kita bongkar stang pistonnya, ternyata yang rapat itu bukan pada as ini ya, bukan pada as primernya, melainkan pada pen stang pistonnya yang rapat, sehingga oli tidak naik. Nah, makanya si stang kemarin rusak. Nah, tapi ini stang nggak kita ganti. Setelah kita bongkar stang pistonnya ya, setelah kita bongkar stang piston itu masih bagus ya, stangnya itu masih bagus, linernya dia masih bagus, liner bagian bawah. Sudah saya pasang lagi. Sebentar, tak cari stang piston dulu bekasan apa di ada ya. Nah ya, ini sebagai contoh ya, ini bekasan ya. Nah, setelah saya bongkar stang pistonnya, di sini dia masih halus, nggak ada kehausan. Di sini masih bagus, nggak ada kehausan. Dan saya cek stang pen pistonnya, juga dia masih bagus, belum ada apa ya, belum ada kehausan pada bagian pen pistonnya. Nah, yang rusak ternyata apa? Kelakar bambunya. Nah, alhamdulillah saya punya bekasan ya, di teman saya punya bekasan, alhasil tak pasangin bekasan, stang udah aman, nggak bunyi ya. Nah, untuk kemarin yang membuat pin pistonnya rapat ya, pin stang pistonnya rapat, itu bagian sini, lubang sini dia mampet. Jadi dari kruk as dia nggak sampai ke sini, kesumbat, dia rapat di sini, di pinnya ini. Setelah kita bersihkan udah bolong, baru kita pasang lagi ya. Stang piston nggak kita ganti, hanya kita ganti lahar bambunya saja. Kebetulan ada sama dengan motor Jupiter Z Robot ya, sama ZR dia sama ya. Kita yang pakai kuningan, bekasan kuningan. Oke, karena hanya rusak hanya ini udah mau jatuh tuh, harusnya kan dia nata rapi, ini udah mau jatuh semua tapi belum pecah ya. Oke, nah untuk stang piston yang kita kolter menggunakan operasi 50, tidak kita ganti karena tadinya masih 0. Ini bekasannya dia masih 0. Jadi kalau kita masukkan, niatnya kalau udah besar kita masukin Vixen Open standar, cuma linernya terlalu tipis ya. Jadi kita nggak mau ambil resiko juga, karena pengerjaannya juga lama kalau menggunakan piston Vixen, lama ya. Jadi kita gunakan operasi 50. Bekasannya tadi masih 0, kasih 25 belum bersih sempurna. Jadi kita ambil menggunakan operasi 50.
punyanya Jupiter MX. Oke. Nah, untuk yang lain paling hanya packing oli dan lain sebagainya ya. Untuk seal water pump juga udah kita ganti sama klakernya. Klaker yang 6000 ini dia udah oplak ya. Bekasannya tadinya sebelum bengkel sebelumnya masangnya itu penutupnya nggak dibuka ya. Ini dibuka satu penutupnya. Ini supaya ada cipratan oli yang masuk ke sini gitu. Ini ditutup jadi oli nggak bisa masuk, makanya udah rusak, cepat rusak. Ini masangnya udah kita buka ya, tuh kelihatan pelornya udah kita buka. Kan dia hanya mengandalkan oli dari sini. Kalau seandainya ini rapet, ya nggak bakal kena oli kan. Nah, ini hanya mengandalkan dari celah ini saja. Makanya kalau ingin modif supaya lebih awet, di sini dibor, kasih bor sini, bor jus yang kecil-kecil saja, supaya olinya, supaya klakernya dia lebih awet. Untuk seal water pump juga udah kita ganti. Untuk asnya ini nggak kita ganti karena asnya masih tertolong. Untuk yang lain nggak ada masalah. Paling coba ingin kata bunyikan seperti apa ya setelah kita rakit ya. Nah, ini lahar keras kita ganti separuh karena yang sebelah bagian rantai keteng kan melepasnya di tracker ya, jadi kita ganti. Yang sebelah sini kita nggak ganti karena masih bagus juga, karena ketatnya motornya juga masih halus, cuma suara olinya juga nggak habis kan, otomatis laker masih bagus, masih bisa dipakai kembali. Oke, paket hemat ya, karena masih bagus. Kalau udah oblak ya udah getar banget motornya kita ganti, cuma ini belum, jadi ya kita pertahankan. Oke, untuk yang lain ya nggak ada masalah. Nah, paling pemodifan pada cover tag pilarnya kopling ini kita bor supaya kampas kopling dia lebih awet. Untuk yang lain nggak ada masalah. Nanti kita akan setting seperti apa, kita akan naikkan motornya, kita akan bunyikan seperti apa hasilnya daripada motor Jupiter MX yang bunyinya cukup meresahkan telinga. Oke, kita next saja untuk lanjut perakitannya. Oke teman-teman subscriber, ini sudah selesai perakitan sekaligus motor udah kita coba tadi buat jalan naik turun, alhamdulillah nggak ada trouble ya, nggak ada masalah. Seperti radiator aman, karena saya tadinya bongkar, dia radiatornya dia habis, nggak ada airnya, sehingga ditakutkan boring. Biasanya kalau radiator habis boring akan miring ya, ataupun ngelindur ngulet ya. Tapi di sini alhamdulillah tidak. Setelah kita ganti klaker water pumpnya yang ukuran 6000 sama seal water pumpnya juga kita ganti baru. Untuk asnya kita nggak ganti karena asnya juga masih bagus ya, masih bisa dipakai. Bisa kita pakai lagi, terus kita lem pada bagian-bagian tertentu ya, karena kan ini tidak menggunakan full set ya, jadi ada o-ring yang kita pakai lagi, kita bersihkan lalu kita lem sedikit-sedikit ya. Oke, nah untuk stang piston yang tadinya pen stang piston yang tadinya rapat kita bersihkan, lalu laker bambunya kita ganti pada bagian stang piston. Alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada keluhan yang lain, yaitu alhasil motornya halus. Kita nggak ganti stang piston tapi stangnya halus, nggak bunyi. Terus lahar keras juga kita ganti hanya satu saja pada bagian sentrifugalnya. Karena apa, pada pelapasannya dia menggunakan tracker, jadi kita ganti sehingga ditakutkan akan bunyi. Jadi kita ganti baru. Untuk piston kita ganti juga, kita kolter menggunakan oversize 50. Untuk boring nggak kita ganti ya, hanya sekedar saya kolter lalu dihasil lagi sampai halus ya. Oke, untuk yang lain nggak ada masalah, nggak ada. Paling sel klep juga kita ganti, servo karbu pun nggak kita servis ya, karena tadinya motor nggak berebut sama sekali, nggak suruh servis, jadi nggak kita servis. Saya rasa karbu juga masih bagus, masih bersih. Oke, kita akan nyalakan untuk motornya. Untuk kipas ini sengaja saya nyalakan buat Ryan ya, supaya
motornya dia adem terus, nggak terlalu panas. Kalau biasanya motor habis dibongkar dia panas banget, makanya kipas radiatornya saya hidupin supaya motor tidak terlalu panas. Oke. Nah, nanti kalau udah Ryan sudah selesai, kita kembalikan seperti semula lagi supaya sudah mapannya untuk sirkulasi antara boring dan pistonnya dia sudah bagus untuk Ryan. Nah, kita akan nyalakan untuk motornya. Kipasnya dia langsung berputar ya. Oke, kita dari dekat. Cukup halus suaranya. Ini kipasnya dia berputar itu. Kopling juga halus. Berasapnya sudah hilang, sudah nggak berasap lagi. Untuk bodinya belum kita pasang ya, karena tadi sudah selesai sore, mungkin finishingnya besok. Yang penting mesinnya udah selesai. Untuk bagian dalam kita cuci bersih semuanya supaya oli itu betul-betul bersih. Ini hasilnya sangat halus, bagi saya ini sangat halus. Itu karbonnya nggak ditutup, ini nggak ada filternya, jadi kayak suara karbonnya dia terasa. Tapi untuk mesin sangat halus. Ya, wih, kayak pabrikan maning halus ya. Oke. Demikianlah untuk permasalahannya yang tadinya pas waktu analisa bunyinya klotok parah banget. Setelah kita bongkar, kita cek, yang kita ganti hanyalah pistonnya. Yang kita ganti hanyalah piston. Sekali lagi hanya piston. Stang seher emang tadinya rusak, kita hanya ganti klaker bambu pada stang pistonnya saja. Karena pinnya masih bagus, juga stangnya juga masih bagus. Yang rusak itu hanya bambunya saja, utawi lahar atau klaker keroncong apa ya namanya ya, proces. Alhasil seperti ini. Tadi niatnya saya mau ganti baru untuk stang pistonnya, tapi begitu saya buka becak, wah ini kayaknya masih bagus ini. Kan nih biayanya juga sedikit ya, biaya sedikit, stang masih ori ya, bagus kan. Tandanya kalau stang udah KW oh tak ganti baru. Cuma ini stangnya masih bagus, motor belum pernah di overhaul sebelumnya, masih bawaan pabrik. Loh, halus, sangat halus. Coba kita geber. Begitu halus motornya. Oke, untuk analisanya kurang lebih seperti itu ya, untuk mengatasi motor MX ataupun Vixen yang kemeletek. Sekali lagi untuk penanganan lebih teliti ya. Motor Vixen, motor MX sebenarnya permasalahan bunyi itu hanya satu ya, hanya 3. Kadang ada yang dari pen timlar bagian sini rekop, saya pernah menjumpai dia oblak. Tak kira piston padahal masih bagus. Loh kok suaranya etek seperti suara klep, padahal settingan klep dia bagus. Setelah saya bongkar, kita cek analisa semuanya, ternyata pen bagian timlar, pen timlarnya atau pen pelatuk klepnya dia aus. Vixen atau pin MX kadang seperti itu. Yang kedua ada di pistonnya.
kadang ada pistonnya yang terlalu oblak sehingga menimbulkan bunyi yang ketika ada di stangnya. Ya, untuk permasalahan bunyi untuk yang rada sedikit ribet ya, menguras kantong rada banyak ya antara itu. Ya, kalau ketang itu kan sarannya atak. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk mengatasi Jupiter MX yang bunyi kemelotok. Semoga bermanfaat. Saya Hri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys hasilnya. Ya, tensinya habis kayaknya.